acara webinar KKG Fisiak Global ini. Untuk kuesioner kita bagi menjadi dua, Zoom dengan YouTube, tanpa ada maksud membeda-bedakan. Kita ingin tahu berapa besar jumlah yang di YouTube dan yang di Zoom. Tadi saya sempat chatting dengan pemateri, ada Pak Profesor Sri Widiantoro dan juga Pak Profesor Andri Dianugraha. Beliau bersedia untuk men-share materi yang tadi dipresentasikan. Tetapi link terhadap share materi akan diberikan setelah Bapak Ibu mengisi kuesioner. Jadi nanti akan kita berikan link untuk mendownload sekaligus juga link untuk mendownload sertifikat dari acara webinar ini. Jadi mohon diisi dengan baik. Berikutnya saya telah mencoba mensarikan beberapa pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan ini akan coba saya tanyakan kepada kedua pemateri, baik ke Pak Andri dan juga ke Pak Ili. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Gitu. Ini kita dapatkan pertanyaan dari Bu Reni Permatasari dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mensitasi ketika menulis artikel agar tidak terjadi plagiasi. Kadang kan kalau kita mensitasi mungkin kita membawa beberapa hal dari paper awal menuju paper kita. Nah itu bagaimana biar tidak dihitung sebagai plagiasi. Mungkin saya memberikan pertanyaan ini kepada Pak Ili dulu. Mohon Pak Profesor Sri Widiantoro berkenan menjawab pertanyaan ini. Pak Profesor Sri Widiantoro. Kalau belum mungkin kita di mute ya mungkin di sini ya. Mungkin tolong bisa diberikan kesempatan Pak Ili. Oke, terima kasih. Tadi belum diizinkan unmute. Oh iya Pak, benar Pak. Mungkin ada dari admin mungkin. Ya. Terima kasih pertanyaan Ibu atau Mbak ini, Mbak Reni Permatasari. Ya. Bagaimana cara mensitasi ketika menulis artikel agar tidak terjadi plagiasi? Bagus, jadi tadi sudah saya singgung sedikit. Kita perlu melakukan paraphrasing atau merephrase. Jadi yang kita ingin ambil dari artikel sebelumnya itu apa? Kita mengerti dulu, terus kita tutup artikel itu. Kita tulis sendiri apa yang dimaksud yang Anda ingin sitasi tadi, ingin tulis tadi, dengan rephrasing dari Anda sendiri. Dan jangan lupa, meskipun sudah merephrase, tetap harus rujukannya dari mana harus dicantumkan. Kalau dulu ada beberapa jurnal yang tidak terlalu ketat, asal pakai tanda kutip, quote unquote, terus sumbernya itu ada yang membolehkan. Tapi belakangan ini saya lihat tidak ada seperti itu lagi, jadi harus ditulis ulang dengan bahasa kita, maksudnya senada, dengan tetap menyantumkan sumbernya. Itu yang ingin saya share, Pak David. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ili atas jawabannya, sangat jelas. Untuk dari Pak Andri ada penambahan sedikit, Pak? Baik, saya kira tadi yang disampaikan Pak Prof. Ili sudah sangat jelas. Kalau saya sedikit aja. Ketika kita mensitasi paper lain gitu ya, ada baiknya menulis dengan bahasa kita sendiri. Jadi tidak sama dengan yang disitir gitu ya, meskipun artinya sama. Nah, kemudian yang di-refer artikel tersebut, di referensinya nanti di listnya itu ditulis dengan lengkap. Ya, kalau jurnal internasional itu sampai DOI-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu aja sih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab dari Bu Reni Permatasari. Berikutnya akan saya masuk ke pertanyaan kedua. Tadi saya menemukan pertanyaan dari Ibu atau Mbak Karisma dari ITB terkait dengan situasi sekarang ini, Pak, dengan work from home. Mungkin saya akan mencoba bertanya dulu ke Pak Andri, bagaimana bisa fokus menulis selama work from home? Karena kebetulan ada yang berkeluarga, ada yang ibu rumah tangga, mungkin kurang kondusif dan lain-lain. Sebenarnya Bu Karisma ini termasuk yang ibu rumah tangga, Pak. Mungkin bisa di-share tipsnya, mungkin dari mahasiswa atau bagaimana, Pak? Enggak, Pak Andri dulu, Pak.
Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sulit bagi saya karena saya bapak rumah tangga. Ya. Jadi memang berat, betul. Saya kira WFH bagi saya memang berat ya. Yang pertama kondisinya kan juga di rumah terus, gitu ya. Yang kedua yang sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak kecil, gitu ya. Kayak saya juga punya anak kecil 2 lagi ya. Kalau saya biasanya menulis itu trik saya gitu ya. Saya mencoba sekarang menulis buku gitu ya. Selama WFH ini saya sisihkan waktu 1 hari 1 lembar. Jadi kalau 2 bulan saya dapat 60 halaman. Bisa jadi buku kan, karena minimal bikin buku itu 40 halaman. Itu. Terus yang kedua saya mengerjakannya biasanya setelah istri, anak saya, ibu saya ikut saya karena udah sepuh, tidur. Jadi saya bekerja sendiri ketika beliau-beliau mereka sudah tidur. Nah, kemudian di lain waktu saya juga mengerjakan ketika beliau-beliau belum bangun. Jadi saya tidur terakhir, saya bangun duluan. Itu aja sih. Nah, setelahnya memang sulit untuk melakukan hal tersebut karena memang situasinya kurang memungkinkan kalau di rumah ya. Kadang-kadang kan godaannya selain memang di rumah itu anak-anak juga kulkas. Saya bolak-balik ke kulkas biasanya ambil makanan gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Kalau boleh saya simpulkan, mungkin kita harus rajin mencicil gitu ya. Yang pertama, dan yang kedua adalah kita harus memilih waktu yang pas dan juga menjaga semangat kita kerja di situ mungkin Pak. Dari Pak Profesor Sidiantara mungkin ada ditambahkan Pak terkait work from home ini Pak. Ya, saya sama Pak Andri nggak punya pengalaman sebagai ibu rumah tangga, tapi saya melihat istri saya. Kebetulan istri saya itu memang ibu rumah tangga, tetapi punya tim editing tadi ya. Jadi saya lihat mengerjakannya tadi betul seperti kata Pak Andri, saya sudah tidur gitu ya. Untung tidur saya agak awal. Adik-adik jam 10 saya tidur, jadi istri saya bisa kerja. Nggak tahu, kadang saya bangun jam 2 pagi masih kerja. Nah, itu luar biasanya ibu rumah tangga ya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Karisma ya Bu, bahwa yang kita sarankan lebih ke manajemen waktu mungkin di sini. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Nah ini Pak, untuk kemudian kira-kira pada saat kita memulai penulisan itu biasanya mungkin ada beberapa penanya bingung ini dari Pak Kurata dari BMKG, termasuk saya juga beberapa kali sering bingung ini saat memulai penulisan paper itu, apakah kita menulis metode dulu atau hasil dulu. Itu mungkin saya coba bertanya ke Pak Profesor Sri Widiantoro dulu Pak terkait pertanyaan ini. Pertanyaan yang bagus. Saya belum pernah melihat sesuatu yang baku, tetapi kalau pengalaman pribadi, saya punya ide untuk menulis biasanya melihat dari hasil dulu. Kalau hasil research ada yang menarik, nah itu timbul ide untuk menulis paper. Nah, jadi sebenarnya mau metode dulu, mau hasil dulu, itu yang penting ada sesuatu yang eye-catching, yang baru, ya kebaruan. Dan saya biasakan kalau muncul ide, entah itu kadang pas bangun tengah malam, bangun pagi, itu segera ditulis ya. Kalau enggak lupa lagi, gitu ya. Tadi malam sudah kepikir sesuatu, keburu tidur, pagi sudah lupa. Ya mungkin kalau masih muda enggak ya. Tapi itu yang saya alami. Begitu muncul, langsung tulis gitu. Bisa ditulis di note atau di handphone, nanti dikembangkan. Begitu, Pak David. Baik, terima kasih Pak Profesor Sidiantoro untuk insight-nya. Saya mengundang dari Pak Andri, mungkin Pak terkait pertanyaan yang sama. Baik, bisa di-share. Saya sebetulnya sepakat tadi dengan Pak Elik ya. Nah, biasanya kalau sudah ada hasil gitu ya, ide-ide untuk menulis itu keluar. Oh, ternyata bisa dimulai dari sini gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, memang menurut saya dan setiap orang juga berbeda-beda ya. Bagian penulisan yang susah itu sebetulnya di introduction. Ya, jadi bagaimana kita menyambungkan penelitian kita dengan yang sudah ada gitu ya, dan posisi kita di mana itu susah. Tapi kalau saya sendiri biasanya mulai kalau sudah ada hasil kita lihat oh dari sini mulainya gitu ya. Baru baca-baca paper yang relevan lah dengan hasil penelitian kita untuk interpretasinya. Itu dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Kurata, Pak atau Ibu Kurata dari BMKG. Kita ke pertanyaan berikutnya kalau gitu ya. Ini saya harus summahkan dari beberapa pertanyaan, Pak. Ini kan sekarang ini lagi banyak program-program beasiswa ataupun mahasiswa magister harus menulis, mahasiswa doktoral harus menulis. Itu kan yang mana ada jangka waktu tertentu gitu, bahwa mahasiswa magister tidak boleh dari sini, bachelor tidak dari sini, doktoral tidak dari sini, dan di dalam itu mereka harus menulis paper. Jadi saya lihat tadi Pak Andri dan Pak Ili ini banyak bimbing mahasiswa, Pak. Mungkin bisa di-share tipsnya, Pak, terkait bagaimana mengatasi permasalahan antara batas waktu mata kuliah yang singkat dengan kewajiban menulis paper ini. Saya mulai dari Pak Andri dulu, Pak. Saya gantian. Baik, terima kasih Pak David. Ini pertanyaannya juga bagus ya. Kebetulan saya pernah punya pengalaman ditugaskan oleh Pak Ilik ya, Kaprodi S2 S3 di Teknik Geofisika waktu Pak Ilik dekan. Nah, di prodi kami di Teknik Geofisika di FTTM ya, ketika seseorang daftar gitu ya masuk ke S2 di tempat kami, biasanya mulai dari semester 1 itu harus sudah menyiapkan proposal. Ya, jadi ada salah satu mata kuliah namanya metodologi penelitian. Itu dosennya ada Pak Profesor Satya Wijaksana yang minggu depan jadi pembicara. Juga ada Pak Profesor Joko Santoso ya. Itu mewajibkan kalau ingin lulus mata kuliah di semester 1 itu harus punya proposal. Dan artinya sudah ada pembimbing. Artinya risetnya paling tidak studi literatur udah mulai. Dan datanya udah ada gambaran. Ya, jadi ketika masuk S2 semester 2 itu udah mulai pemrosesan. Kemudian udah ada hasilnya. Masuk semester 3 udah mulai ditulis gitu ya. Semester 3 akhir udah bisa submit gitu ya. Dan menunggu sampai ke lulusan itu saya kira bisa ya untuk S2 karena singkat kan kuliahnya 3 sampai 4 semester. Kalau untuk S3 saya kira nggak ada batas waktu singkat kuliah. S3 saya kira cukup waktunya. Ya, yang ada mungkin bagaimana kita melawan rasa malas, itu aja sih sebetulnya. Ya, kadang-kadang yang tadinya 3 tahun, kalau S3 saya lihat banyak yang sampai 4 tahun, sampai 5 tahun, dan lain sebagainya. Artinya manajemen waktu itu penting sekali, ya, diatur, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri, Bapak Ibu yang masih student, mudah-mudahan bisa semangat lagi dalam menulis paper ini. Berikutnya Pak Ili, monggo Pak, kalau ada yang ditambahkan terkait pertanyaan ini Pak. Ya, baik. Saya jadi ingat waktu dibimbing Prof. Van der Hills dulu, tiap 3 bulan itu saya diminta laporan tertulis, laporan kemajuan tertulis adik-adik. Ya. Jadi saya lihat teman-teman kalau menulis disertasi itu sampai 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Waktu saya dulu rasanya 3 bulan juga sudah selesai karena sebenarnya sudah dicicil dari awal, kata Pak Andre tadi, dicicil. Dan sepanjang perjalanan itu bisa menulis paper yang di Science tadi baru tahun kedua itu, waktu S3 dulu bisa terbit, yang di Nature tahun ketiga. Jadi intinya betul itu harus dicicil, time management. Dan idealnya memang mahasiswa itu full time ya setelah habis kuliah meneliti, menulis seperti itu ya. Nah kalau sebagai part time nggak full sebagai student itu tantangan tersendiri, harus fokus, harus konsentrasi seperti tips yang saya sampaikan tadi ya. Terima kasih. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan sedikit gitu, karena memang saya belum lama lepas dari status student gitu ya, baru menjadi dosen baru sekitar 3 mau jalan ke 4 tahun, jadi memang kita sangat penting untuk memiliki pembimbing yang bisa menentukan sebenarnya tulisan kita ini sudah bisa ditulis atau belum. Ini kan guideline dari pembimbing itu bukan di situ sangat penting gitu. Jadi kita menulis, terus kemudian apa saja yang harus ditulis dan lain-lain itu kalau kita bisa dapat guideline itu, insight-insight yang sebenarnya singkat itu mungkin menulis jadi bisa lebih cepat lagi, lebih efektif gitu dalam tulisan. Mungkin itu sudut pandang saya sebagai orang yang belum terlalu lama lepas dari student begitu Pak. Baik, berikutnya ini terkait tadi parafrase, saya belum sempat menulis di slide Pak. Mungkin saya menanya ke Pak Ili Pak, bagaimana cara kita
untuk memparafrase yang tadi loh Pak, terkait tentang plagiasi itu kira-kira seperti apa harusnya parafrase yang baik itu Pak? Jadi saya agak lupa, punten tadi saya agak lupa dari siapa yang bertanya, tapi saya kira-kira pertanyaan seperti itu Pak. Ya, sebenarnya istri saya yang bisa menjelaskan karena memang belajar bahasa. Kalau saya tipsnya saja. Tips dari saya sekali lagi yang ingin kita paraphrase tadi, kita baca, kita mengerti maknanya, artinya, terus kita tutup, kita tinggalkan. Tapi arti itu harus ada di kepala, ya, adik-adik. Nah, setelah itu kita coba makna tadi kita tulis dengan bahasa kita sendiri, tanpa mengingat tadi sumbernya, ya. Setelah itu cek and recheck, apakah masih sama. Paraphrasing bukan berarti hanya mengganti kata, sama sekali tidak ya, bukan mengganti bisa diganti dapat, kalau dalam bahasa Indonesia ya, bukan itu. Tetapi strukturnya semua, kalau yang ingin kita paraphrase itu paragraf, apalagi pasti tidak akan sama dengan yang aslinya. Kita tangkap dulu, endapkan maknanya, tinggal beberapa waktu tulis dengan kata-kata kita sendiri. Dan jangan lupa setelah itu tetap sumbernya dari mana harus kita cantumkan. Itu Pak David. Baik, untuk dari Pak Andri mungkin ada sedikit tambahan Pak. Saya kira udah jelas ya dari Pak Ilik tadi, Pak David. Ya, makasih. Ya, baik. Untuk berikutnya tadi saya dapat satu pertanyaan yang cukup baik ini ya dari Pak Asep Harja dari Unpad gitu ya. Pak Asep mungkin kalau berkenan langsung menyampaikan pertanyaan ini. Pak Asep ini dari Zoom ya. Pak Asep mungkin kalau berkenan menyampaikan pertanyaan secara langsung Pak, mangga dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya, Pak Asep. Ya, Prof. Ilik, Prof. Andri, dan terima kasih moderator. Singkat saja pertanyaan saya itu gini, saya suka lihat ya, baik teman ataupun kolega yang lain bahwa publikasi itu tampaknya produktif bila mana kita mampu menggandeng atau kolaborasi dengan para penulis yang sudah punya track record yang baik di dalam penulisan di jurnal internasional yang bereputasi. Apakah hal seperti menjadi syarat atau memang bisa saja kita punya kelompok sebenarnya berawal dari bukan berawal ya, baru mulai ingin publikasi di jurnal yang bereputasi tersebut, tapi autor-autornya teman-teman kita yang satu grup gitu, tanpa melibatkan autor yang dari luar yang sudah terkenal kayak gitu atau sudah bereputasi. Mungkin itu pertanyaan simpel aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Andri dulu bisa dijawab Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep. Pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Kalau dari pengalaman saya, ketika dulu saya mulai menulis paper gitu ya, kemudian publikasi, pasti di belakangnya memang ada orang yang membimbing saya gitu ya. Kebetulan yang membimbing saya ya terkenal gitu ya, katakanlah gitu ya, karena memang saya dibimbing di luar gitu. Nah itu paling tidak kita berbicara di awal. Pada saat kita riset, pada saat kita menulis paper itu saya kira pengaruh beliau terhadap ide-ide gagasan penulisan terutama itu sangat berpengaruh gitu ya. Nah, ketika kita submit, nah saya juga tidak tahu apakah itu kan urusannya di editor ya dan di reviewer. Nah, saya punya pengalaman meskipun di belakangnya terkenal gitu ya. Saya pernah di-reject beberapa kali. Saya pernah diterima di beberapa kali. Jadi saya tidak tahu apakah ada pengaruh atau tidak gitu ya. Tapi ketika menulis papernya sendiri bagi saya kalau kita kerjasama riset gitu ya, dan memang ketika publikasi kalau kerjasama kan harus bareng-bareng menulisnya gitu ya, itu sangat membantu dalam penulisan. Nah masalah udah masuk ke jurnal ya, di situ ada editor, ada reviewer, apakah autor kita ataupun partner kita dari luar negeri berpengaruh gitu ya terhadap diterimanya atau tidak. Saya punya pengalaman yang tadi, pernah diterima ya, pernah ditolak ya. Jadi ya itu sebetulnya terserah editor sih, itu aja sih kalau dari saya Pak Asep. Nah kemudian yang kedua, memang kalau kita lihat di bidang kami, bidang Pak Asep juga gitu ya, keterlibatan peneliti
dari berbagai katakanlah kampus di dalam negeri, kerjasama di luar negeri. Ya sekarang mungkin eranya ya karena multidisiplin gitu ya. Kemudian juga perlu jaringan networking untuk kerjasama penelitian ataupun pendidikan untuk meningkatkan skill kompetensi kita di bidangnya gitu ya. Kalau mau berdiri sendiri juga sebetulnya ya untuk beberapa paper mungkin sangat memungkinkan gitu ya, menulis sendiri ataupun 2 orang yang berasal dari kelompok yang sama, saya kira silakan aja. Ya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Mungkin dari Pak Ili ada yang ditambahkan Pak? Ya, dari Pak Andri sudah cukup banyak. Saya menekankan kolaborasi itu sangat penting ya, adik-adik, Bapak. Saya sendiri memanfaatkan keberadaan di luar negeri dulu untuk terus membuat link bahkan lebih luas dengan teman-teman di luar. Karena tentu kalau kita mau sendiri, ibarat mengangkat barang, bisa lah 10 kilo ya. Tapi kita ingin mengangkat 50 kilo ini. Mungkin sendiri jadi susah begitu ya. Kalau bersama begitu, itu hasil publikasi kita biasanya lebih berbobot. Jadi saya sangat mengencourage untuk membuat kolaborasi seluas mungkin. Memang saya tahu untuk promosi kadang kita diperlukan, barangkali perlu sesekali publikasi sendiri, menunjukkan bahwa memang bisa, itu baik juga, atau sebagai first author, tetapi pada prinsipnya kolaborasi itu untuk saling menguatkan. Ya, jadi penting sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri dan Pak Ili. Mudah-mudahan pertanyaan Pak Asep terjawab Pak ya dari penjelasan dua materi kita. Kita ke pertanyaan berikutnya kalau begitu. Baik, nah ini mungkin tadi terkait yang disampaikan di gambarnya Pak Andri tadi banyak sekali pentungan itu Pak. Nah itu yang kemudian saya paraphrase nih pertanyaan Novita ini sebenarnya mungkin tadi tidak seperti ini, mohon maaf mungkin tidak ada plagiasi gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana membangun mental tahan banting, tahan kritik, tahan tolak dalam menulis paper Pak? Mungkin dari Pak Andri dulu Pak yang tadi menyampaikan ini sedikit disampaikan. Baik. Ini pertanyaan yang bagus dan sulit dijawab gitu ya, karena ini udah menyangkut mental gitu ya. Ya, baik ini. Baik, kalau pengalaman saya gitu ya, kita katakanlah mengerjakan riset sudah dengan tekun, gitu ya. Kemudian juga datanya itu hasil kita akuisisi sendiri kalau di bidang kita gitu ya. Nah, kemudian kita proses bareng-bareng, ya, kemudian kita analisis, nah, keluarlah hasil yang menurut kita bagus, kemudian kita tulis papernya bersama-sama tentunya, hasilnya juga saya kira bagus, katakanlah gitu ya. Nah, kemudian kita submit. Nah, pada saat di submit ini, nah, artinya itu kita sudah punya level of confidence atau kepercayaan diri yang tinggi gitu, bahwa hasil kita, paper kita itu mestinya bisa diterima, ya. Nah, bahwasannya nanti banyak masukan dari reviewer, banyak masukan dari editor, gitu ya, itu bisa iteratif, ya. Kita submit ke suatu jurnal, itu pulang balik ke reviewernya bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, gitu ya. Nah, kalau kitanya ngeyel, karena kita memang percaya pada diri bahwa ini hasil kita udah benar, bagus, dan lain sebagainya, mestinya mental kita, psikologi kita kuat. Ya, dikritik yang konstruktif, kita bisa menjawab. Gitu. Ya, saya yakin namanya reviewer, namanya editor itu menanya, memberi masukan ke kita itu bukan untuk menjatuhkan. Gitu ya. Ya, kadang-kadang saya juga suka melihat gitu ya, atau mungkin merasakan gitu. Kadang-kadang saya juga gitu ketika menguji, sebetulnya yang bagus menguji itu yang bisa memberikan masukan yang konstruktif, menanyakan yang memang kita belum tahu. Ya, kalau kita berpikirannya seperti itu, ya artinya kita harus percaya diri, secara psikologinya kita harus kuat karena kita percaya hasil kita itu sudah maksimal gitu ya. Nah, nanti kritik dan lain sebagainya kita jawab. Bahwasannya nanti oleh editor diputuskan diterima atau ditolak, itu urusan lain. Ditolak, kita cari paper yang lain. Ya, bukan berarti kita akhir segalanya ditolak gitu ya.
saya juga pernah ditolak beberapa kali gitu ya ketika SMA dan lain sebagainya. Ya. Baik, ini ditolak SMA ini yang buat yang lain ini mungkin. Baik, kalau saya sampaikan mungkin bahwa sebelum masuk ke medan laga reviewer tadi, bahwa kita harus pastikan yang kita lakukan sudah maksimal, sudah baik, dan saat kita masuk kita dengan pikiran terbuka gitu. Pak. Ya. Baik, dari Pak Ili mungkin Pak kalau ada tambahan. Saya tambahkan sedikit. Jadi kita memang harus positive thinking ya, harus berpikir positif. Kalau ada masukan, jangan kata Pak Andre tadi bundung, harus open minded. Barangkali yang kita pikirkan itu belum lengkap, gitu ya. Tapi juga jangan anggap bahwa reviewer itu selalu benar, ya. Belum tentu reviewer itu selalu benar. Jadi kalau kita punya argumen, reasoning yang kuat, kita bisa challenge itu review dari reviewer itu. Nah, itu contohnya minggu depan bisa disampaikan oleh Mas Indra Gunawan itu. Kemarin men-challenge reviewer, wah saya mesem-mesem saja membacanya. Baik, kepada Bapak Ibu mohon diikuti perkembangan berita terbaru dari KK Geofisika Global. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ili, mungkin minggu depan kita akan ada sesi yang mungkin lebih teknis daripada ini. Terima kasih Pak Ili untuk jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan cukup teknis ini ya, dari Pak Sabrianto Aswad, ini kalau nggak salah beliau dari Unhas ya. Bagaimana dengan tulisan yang disampaikan di konferensi? Ini mungkin ke Pak Ili ya. Bagaimana dengan tulisan yang disampaikan di konferensi, terus kemudian kita submit menjadi jurnal, mungkin seperti itu ya. Apakah masuk ke 20% yang autoplagiasi atau kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih pertanyaan yang bagus ini. Saya selalu mewanti-wanti ya, mengingatkan adik-adik atau kolega kalau menulis di proceedings itu hati-hati, harus diatur dengan yang akan ditulis di paper di jurnal nanti. Hindari kata-kata, gambar, apapun yang sama, tidak boleh ya. Jadi boleh menulis di proceedings itu preliminary result saja. Ya, nanti diolah lagi, diteruskan research-nya. Nah, yang finalnya untuk paper disubmit ke jurnal. Jadi betul harus sangat hati-hati, jangan sampai gambar yang sudah bagus munculnya di proceedings ya. Waktu mau tulis paper, kitanya sendiri jadi bingung karena sudah muncul di proceedings. Jadi itu memang harus diatur dengan cermat. Begitu Pak David. Baik, terima kasih Pak Ili. Mungkin ada kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini untuk mungkin kita tanyakan ke Pak Andri. Dari Pak Sugiantota ini dari Polban. Pertanyaannya adalah apa konsekuensi dari mensitasi paper dengan impact factor yang mungkin di bawah dari impact factor dari jurnal yang mau kita tuju. Misalkan kita mau submit ke Q1, kita mensitasi mungkin di beberapa paper di Q3 atau Q4 gitu Pak. Mangga Pak Andri. Baik, terima kasih Pak David. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik gitu ya. Saya berbagi pengalaman Pak. Jadi ketika saya submit katakanlah ke suatu jurnal ya Q1 gitu ya, jurnal X gitu ya. Nah, memang ada biasanya yang menanyakan baik editor ataupun reviewer gitu ya. Biasanya ketika kita menulis paper, referensinya diminta yang terkini gitu. Katakanlah dalam 5 tahun terakhir itu harus ada di referensinya. Ya, ada yang gitu. Terus kedua, ada juga yang biasanya tidak kelihatan sih secara implisit gitu ya, bahwa ketika kita submit ke jurnal X, ketika direview di jurnal X gitu ya, ada juga yang menyarankan diarahkan, katakanlah ini sitasi paper ini yang publish di jurnal X juga gitu ya sebelumnya, ya meskipun tidak terbuka disebutkannya. Nah, mengenai yang tadi, ketika kita masukkan referensi dari jurnal ataupun proceeding yang mungkin levelnya di bawah jurnal tersebut,
saya belum punya pengalaman ada masalah sih. Jadi selagi bahwa referensi kita itu sesuai dan relevan dengan apa yang kita kerjakan gitu ya, untuk interpretasi, untuk introduction, untuk metode dan lain sebagainya, jurnal-jurnal yang levelnya di bawahnya belum pernah saya ditanyakan oleh editornya yang menanyakan kenapa ini di refer gitu, enggak ya. Itu yang penting relevan secara keilmuan gitu ya dan benar gitu ya. Ini kita mensitasi itu dan ada hubungannya nyambung gitu, bukan mengada-ngada. Itu aja sih. Terima kasih. Lebih kepada korelasi kalau gitu Pak ya, dengan paper kita seperti apa. Baik. Betul. Kalau untuk dari Pak Ili mungkin ada pengalaman terkait hal ini Pak? Ya, secara garis besar sama, namun tolong dimaksimalkan dalam kita mengeksplor references ya. Kadang kita kurang baca banyak, jadi kurang merefer secara tepat gitu ya. Sering yang di-refer malah masih tugas akhir begitu ya. Janganlah ya, cari pasti ada yang lebih bagus dari tugas akhir itu ya. Atau begini yang sering salah, mau merefer A, tapi A itu muncul di paper B, terus yang di-refer B-nya itu. Nah, tahu yang saya maksud ya. Jadi kalau merefer harus ke sumbernya. Ke sumber gitu. Harus ke sumbernya. Oh, baca papernya Pak Andre. Oh, double difference itu Andre Dianugraha tahun segini. Ya salah. Memang Pak Andre pakai itu, tapi cari sumber awalnya mana, begitu. Itu yang sering salah juga, yang sering saya lihat ya. Baik, mungkin kita harus mempelajari runutan sumbernya, gitu Pak ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini Pak yang terkait dari Bu Trinahwati dari BMKG. Jika menulis sekuen hasil riset, mungkin dalam beberapa paper ya, satu hasil kita pecah menjadi beberapa paper gitu ya, mungkin maksud Bu Trina ini, kira-kira bagaimana menghindari plagiasi dari cara penulisannya, itu yang ditanyakan oleh Bu Trina. Mungkin maka Pak Andri mungkin saya persilakan dulu. Oke, baik, terima kasih. Ini juga pertanyaannya bagus gitu ya. Nah, saya coba jawab berdasarkan pengalaman kami gitu ya. Katakanlah di bidang saya gitu ya, meneliti suatu gempa di suatu tempat gitu ya, katakanlah tempatnya A, tahunnya sekian gitu ya. Nah, dari data yang sama itu bisa kita gunakan beberapa metode yang berbeda, yang tentu hasilnya juga berbeda gitu ya. Nah, yang berbeda ini masing-masing bisa ditulis dalam beberapa paper yang sequences, artinya yang berangkaian tetapi saling berhubungan. Kita punya paper 1, kemudian paper 2, 3, dan seterusnya. 2 berhubungan dengan 1, 3 dengan 21, dan seterusnya. Nah, untuk menghindari plagiasi, biasanya kami merefer paper sebelumnya kalau memang hal-hal yang memang perlu untuk di-refer. Ya. Dan datanya juga biasanya kita, kalau di tempat yang sama, kan datanya sama ya, metodenya berbeda. Disebutkan juga gitu ya, bahwa ini datanya dari paper pertama, ya, katakanlah seperti itu. Kemudian juga dalam tadi juga sudah dibahas oleh Pak Erik dan saya juga menjawab pertanyaan yang sebelumnya, untuk menghindari plagiasi juga kalimat maupun frase-frasenya itu tidak boleh sama ya, meskipun paling tidak artinya mungkin maknanya ke arah sana gitu ya. Nah, yang selanjutnya apabila kita sudah punya draftnya, katakanlah paper 1, paper 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kan udah ada software-software untuk plagiarism check ya, katakanlah Turpin gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada Grammarly check untuk menghindari hal-hal yang memang bersifat teknis ya, di grammarnya itu bisa kita coba gitu ya. Nah, itu kalau dari kami ya, berdasarkan pengalaman saja, karena kami juga sering membuat penelitian di tempat yang sama, datanya sama, metodenya kan banyak gitu yang bisa kita kembangkan. Nah, ini seperti itu yang kami lakukan gitu ya. Sejauh ini tidak ada masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri untuk jawabannya. Karena masih banyak, mungkin saya langsung ke pertanyaan berikutnya Pak Ili ya. Jadi ada mungkin singkat aja di sini, pertanyaannya bagus, mungkin yang juga jadi pertanyaan beberapa orang adalah dari Pak Oke Hendra dari PPI Curug nih Pak. Apa memungkinkan kita menginternasionalkan dalam kutip paper yang mungkin pernah publish di jurnal nasional? Kira-kira kalau sudah publish di jurnal nasional terus mau dibawa ke internasional itu apakah boleh, atau kalau boleh seperti apa Pak? Mungkin.
Strictly speaking itu tidak boleh ya, tidak boleh karena menampilkan sesuatu hasil riset yang sama hanya dalam bahasa yang berbeda. Kalau memang mau seperti itu, tidak publish di jurnal itu, tetapi memang versi terjemahan. Saya melihat banyak itu, terutama buku yang dalam bahasa Jepang gitu yang saya lihat itu di Inggris kan, tapi tidak menjadi publikasi yang baru, tetapi ya memang itu terjemahan dari yang sudah publish. Jadi harus di state jelas, bukan diklaim sebagai paper hasil riset yang baru. Bisa saja ditulis ulang, tapi statusnya seperti tadi. Baik. Terima kasih Pak Ili untuk jawabannya. Saya cek dulu, udah habis ternyata untuk pertanyaannya. Jadi di sini saya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin karena waktunya juga sudah 14.58, kita mungkin tidak bisa menjawab semuanya, tapi nanti kita akan berusaha balik menjawab di komentar di YouTube ataupun yang di Zoom. Coba kita resumekan, nanti kita bawa ke YouTube untuk pertanyaan itu kita coba jawab melalui tertulis di komentar di edisi ini, setelah acara ini, Pak. Baik, untuk sesi diskusi, menurut saya karena keterbatasan waktu, kita tutup sampai di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita berikan kepada dua pemateri kita, ada Pak Profesor Sri Widiantoro dan juga Pak Profesor Andri Dianugraha. Kita berikan aplaus untuk dua pemateri kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, kita udah di penghujung acara. Tadi saya bagian sedikit iklan gitu ya dari Pak Andri yang kebetulan juga editor di Jurnal Geofisika, dan juga Pak Zul, anggota KK kita yang juga kebetulan menjadi editor di Jurnal Geofisika, bahwa Jurnal Geofisika baru terakreditasi Sinta 3, Google Scholar, Crossref. Jadi silakan yang memiliki publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris bisa disubmit ke website di sini ini. Untuk berikutnya, ini adalah yang tadi disampaikan sedikit tadi oleh Pak Ili, bahwa akan ada mungkin beberapa hal yang lebih teknis terkait penulisan ini akan kita sampaikan kepada dalam episode kedua dari webinar penulisan akademik berkualitas tinggi ini, makalah akademik berkualitas tinggi ini. Dengan pembicara pada sesi berikutnya, kita akan mendapatkan Pak Profesor Sri Widiantoro, beliau ahli di bidang kemagnetan batuan dengan H-index yang... Tadi Sri Widiantoro. Oh, punten Pak, ya. punten Pak. Jadi berikutnya akan ada Pak Profesor Satria Bijaksana, beliau ahli di kemagnetan batuan dengan H-index yang sangat tinggi, jumlah citasi yang juga sangat banyak. Beliau akan memaparkan langkah-langkah untuk penulisan makalah di jurnal internasional bereputasi tinggi. Dan juga akan ada rekan dosen kita yang kalau disampaikan tadi Pak Nanang, yang paling muda dalam artian yang paling baru masuk ke kakak kita, ada Pak Indra Gunawan yang akan membagikan teknis nih Pak Indra ini yang sangat produktif di kakak kita. Bagaimana submit a paper as a first author in 40 days. Ini jadi mengejar paper dalam 40 hari gitu ya. Ini akan coba disampaikan oleh Pak Indra. Beliau ahlinya di deformasi kebumian gitu ya. Tapi mungkin tips-tips dari beliau ini, dari Pak Profesor Satria Bijaksana maupun Pak Dr. Indra Gunawan bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih luas lagi. Acaranya akan ada di besok Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 pukul 1 sampai pukul 3, jadi di waktu yang kira-kira sama dengan yang sekarang. Untuk bagaimana mendaftarnya akan kita umumkan besok pagi gitu. Jadi silakan terus diperhatikan medsos, baik Facebook, baik WhatsApp group, baik Instagram, baik berita web KK. Silakan, mungkin kalau ada tulisan silakan dicek di sini, ini enggak ada sebenarnya. Itu kita akan selalu update di acara ini. Jadi karena terbatas di Zoom-nya, mudah-mudahan bisa segera mendaftar. Baik, itu terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sebagai penutup, kita mengundang Bapak Ibu untuk sesi foto bersama. Jadi kita mohon seluruh peserta untuk bisa di-on-kan kameranya biar kita bisa foto bersama. Kita
dalam masa work from home ini kita tidak bisa duduk bersama dalam forum yang sama, paling enggak kita ada dalam screen yang sama gitu kan. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bisa share screen-nya off mungkin Mas. Apa? Share screen-nya di off. Oh, mungkin dari adminnya bisa tolong dibantu untuk biar bisa semuanya dinyalakan. Oh, saya stop screen dulu. Untuk print screen bisa minta tolong bantuan Pak Profesor Sriwidantoro, Pak Punten yang screen-nya besar nih Pak. Baik, Bapak Ibu mohon untuk di-on-kan, kita pose 1, 2, 3, lagi Pak, 1, 2, 3. Geser. Bentar, ada 4 hal. Oke ya. Semua Faisal dan Digital dan 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. Baik, Pak Wali Priyono, Pak Wali masih. Pak Wali lagi rapat. 3. Yang keempat, banyak yang hitam ini. Oke, tolong di-on-kan videonya. Pak Didi Ilianto, Mas Amir Mustafa masih belum di-on-kan. Ya. Oke. Terakhir. Oke. Ya, 1, 2, 3. Udah pada. Baik, terima kasih Punten Pak Ili nih kita minta ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di webinar berikutnya yang insya Allah akan kita laksanakan di minggu depan.